Ya, laporan langsung dari Rumah Sakit Indonesia pada Selasa 17 Oktober 2023, intensitas serangan Israel sudah sedikit menurun terkhusus di daerah kota Betlehem, jalur Gaza Utara, tempat saya berada saat ini. Namun berita yang saya dapatkan di jalur Gaza lain, mereka masih terus menerima serangan-serangan dalam jumlah besar dari pihak Israel. Dan juga kemarin kami mendengar bahwa akan ada gencatan senjata antara Palestina dan juga Israel pada hari Senin 16 Oktober jam 9 pagi dan akan berlaku selama 5 jam. Dan dari perjanjian itu, gerbang perbatasan yang ada di Rafah akan dibuka untuk mengeluarkan warga asing dan juga memasukkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Namun ternyata gencatan senjata itu tidak ada. Pemerintah Palestina pun mengatakan kami masih belum mendengar kabar gencatan senjata dari pihak Israel. Dan saya juga masih mendengar dan melihat pada Senin 16 Oktober 2023 jam 12 siang serangan-serangan yang masih terus dilancarkan baik dari pejuang Palestina maupun dari pihak militer Israel. Memang saat ini pihak Israel sangat intens menyerang melalui tank-tank baja mereka yang berada di perbatasan timur jalur Gaza. Dan drone milik Israel masih terus mengitari langit Gaza selama 24 jam. Bahkan pihak Israel juga sudah beberapa kali menargetkan melalui serangan udaranya di gerbang perbatasan yang ada di Rafah. Sehingga sampai saat ini belum ada bantuan-bantuan yang bisa masuk ke jalur Gaza mengingat pintu-pintu perbatasan masih tertutup. Dan pada saat saya melaporkan pada hari Selasa 17 Oktober jam 4 pagi barusan saja pihak Israel meluncurkan serangan udaranya di kota Betlehem tidak jauh dari saya berada saat ini, sehingga setidaknya 5 orang terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Untuk update korban pada hari Selasa 17 Oktober 2023 dari pihak Palestina, setidaknya 2.350 orang meninggal atau syahid, diantaranya 600 lebih anak-anak dan tidak kurang dari kalangan wanita 400 korban jiwa. Dan korban luka-luka sejauh ini sudah menyentuh angka 9.000 lebih, dan kami juga masih terus mengupdate dari pihak Rumah Sakit Indonesia pada Selasa 17 Oktober 2023 setidaknya ada 470 lebih orang meninggal ataupun syahid dan 1.800 orang luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit dan puluhan dari mereka masih menjalani rawat inap. Untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri masih banyak ruangan-ruangan yang rusak di mana plafon banyak yang runtuh akibat suara dentuman bom yang sangat keras, dan kami belum mendapati akan adanya perbaikan dalam waktu dekat mengingat kondisi yang masih belum kondusif. Untuk layanan Rumah Sakit Indonesia masih terbuka selama 24 jam di mana para ambulan juga masih terus stay selama 24 jam di pintu-pintu darurat rumah sakit. Bahkan saat ini pihak medis yang berada di Rumah Sakit Indonesia mengalami kelelahan karena mereka dipaksa 24 jam bekerja mengingat jumlah korban yang masih terus bertambah. Dan seluruh rumah sakit di jalur Gaza, khususnya di Rumah Sakit Indonesia, mereka saat ini mengalami krisis obat-obatan karena sejauh ini belum ada bantuan obat-obatan atau bantuan logistik yang bisa masuk. Tentunya pihak Rumah Sakit Indonesia berharap obat-obatan dan bantuan para medis segera masuk ke jalur Gaza untuk membantu para medis menangani para korban yang terkena serangan Zionis Israel. Demikian laporan kami, Fikri Ofil Haq, tim Mercy, langsung dari Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza.